Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim, bisa bertolabul ilmi, yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau penyampai risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang kebahagiaan. Bicara tentang celaka, tidak bahagia menurut Nabi itu kayak apa? Karena seringkali orang itu mendefinisikan bahagia itu sesuai dengan akal dan otaknya dia. Kita akan coba sedikit 4 hal yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tandanya orang yang bahagia itu yang kayak apa, tandanya orang yang celaka itu yang kayak apa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, alamatus sa'adati arba'atun, bahwa tanda-tanda orang yang bahagia itu ada 4. Jadi orang yang bahagia itu tandanya, cirinya itu ada 4. Dan orang yang celaka pun, tandanya orang yang celaka pun itu juga ada 4. Yang pertama kata Rasulullah Muhammad SAW, tandanya orang yang berbahagia itu adalah dzikrud dunubi al-madiyah. Dzikrud dunubi al-madiyah. Dzikrud dunubi itu artinya mengingat kesalahan-kesalahan, mengingat dosa-dosa al-madiyah yang telah berlalu. Ini kebetulan kita masuk pada pada Muharram ya, tahun baru. Jadi orang yang bahagia itu dia mengingat dosa-dosa yang dia lakukan di masa lalu. Bukan hanya untuk mengingat saja, tapi bagaimana upaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dia lakukan di masa lalu. Ini kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran itu kan jelas ya Bapak Ibu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Jadi orang-orang yang bertakwa itu menurut Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka melakukan fahisyah, perbuatan-perbuatan yang tidak benar, perbuatan-perbuatan yang keji, au dzalamu anfusahum, atau ketika mereka itu mendolimi diri mereka,
Maka apa? Dzakarullaha. Mereka itu ingat kepada Allah, eling kepada Gusti Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka itu beristighfar, mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Lah, orang yang bahagia itu ya seperti itu. Beda dengan orang yang celaka. Orang yang celaka itu dia menganggap dirinya seolah-olah tidak punya kesalahan. Orang yang celaka itu menganggap bahwa dirinya itu tidak pernah dosa. Akhirnya mohon maaf, kalau dalam bahasa hadisnya Nabi Muhammad, kalau orang fasik itu kalau menghadapi dosa itu kan seperti ada lalat yang nempel di hidungnya, itu cuma diginikan saja. Ya, tapi kalau untuk orang yang mukmin betul-betul beriman kepada Allah, dosa itu seperti gunung yang di atas kepalanya dia, sewaktu-waktu gunung itu akan menimpa dirinya. Itu perbedaan. Maka orang yang melakukan kesalahan itu bisa jadi karena kesombongannya dia melakukan kesalahan. Melakukan dosa karena kesombongan itu yang bahaya. Atau mungkin dia melakukan kesalahan padahal dia tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Ibu bapak, jenengan masih ingat doa ya ibu ya? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila farzuqnat tinabah. Wahai Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan beri kami kekuatan untuk melakukan yang benar tersebut, dan beri kami petunjuk yang batil itu batil, dan beri kami kekuatan untuk mampu menjauhi yang batil tersebut. Ini doa kan itu. Banyak orang yang ngerti itu benar tapi dia tidak melakukan yang benar tersebut. Banyak orang yang ngerti itu dosa, banyak orang yang ngerti itu salah, banyak orang yang mengerti itu batil, tapi dia tetap melakukan kebatilan tersebut. Itu doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kenyataannya memang fitnah yang begitu luar biasa. Dosa-dosa di hadapan kita lakukan. Lah kita melakukan dosa seringkali karena kita paham bahwa itu dosa, tapi tetap kita lakukan. Ini berbahaya. Apalagi ada syubhat begini, umurku sik dawa, mati sik suwe, tobat engko ae. Padahal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, maka ajal itu tidak akan diundur. Ajal itu juga tidak akan dimajukan. Lek wis wayahe mati yo mati. Lah orang yang bahagia itu akan menganggap iya sih dosa saya ini loh. Maka dosa itu yang paling berat itu dosa sosial. Yang berat itu dosa sosial ibu bapak. Kalau jenengan melakukan dosa yang hubungannya vertikal kepada Allah, tinggal jenengan menyesal, ya dah, berjanji tidak mengulangi lagi, bermohon ampun kepada Allah, dosa diampuni oleh Allah. Termasuk kemudian jenengan melakukan kebaikan, maka kejelekan-kejelekan itu terhapus. Itu kan ada hadis ya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini nomor 2 itu. Ikutilah perbuatan-perbuatan yang jelek dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka perbuatan-perbuatan yang baik itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek. Itu kalau dosa vertikal yang menurut para ulama disebut sayyi'at, dosa-dosa yang kecil. Tapi kalau dosa-dosanya itu hubungannya dengan horizontal, sesama manusia, ini yang berat. Kan syaratnya ada 4. Menyesal, mohon ampun kepada Allah, tidak mengulangi, dan minta halal, meminta maaf kepada orang yang didolimi, yang dibuat dosa. Lah berbuat dolim kepada orang, menyakiti kepada orang itu ternyata konsekuensinya bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan.
kalau kita belum meminta maaf. Hadis yang sahih itu para sahabat duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bilang, "Ya Rasul, inna fulanata tusalli billail." Sesungguhnya ada seorang wanita ya Nabi, dia itu tusalli billail, salat pada waktu malam. Artinya wanita ini rajin untuk melakukan salat tahajud. Wa tasumu binahar, kalau siang hari wanita ini puasa sunnah, rajin puasa sunnah wanita tersebut. Tapi kemudian para sahabat mengatakan, wa kana fi lisaniha syai'un tu'dhi jironaha, di mulutnya, di lisannya itu ada kalimat-kalimat yang suka menyakiti, mendolimi tetangganya. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan apa? Wahia finnar, wanita itu ada di dalam neraka. Loh, padahal tiap malam dia tahajud, padahal kalau siang hari dia puasa, tapi karena mulutnya yang suka mendolimi orang, mulutnya suka menyakitin orang tetangganya, dan dia belum meminta maaf itu tentang masalah itu, maka akhlak model semacam ini bisa menghabiskan amalan-amalan kebaikan. Akhirnya Nabi mengatakan apa? Wahia finnar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini jangan dipahami iku lak wong wedok toh. Itu berarti hadisnya untuk perempuan. Enggak, hadis itu juga berlaku untuk kita yang laki-laki. Memang betul bahwa Rasulullah itu pernah berdiri di pintunya neraka. Memang kebanyakan penghuninya memang wanita, memang betul. Kata Rasulullah apa? Wa qumtu ila babin nar, saya itu berdiri di muka, di depan, di pintunya neraka. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku melihat kebanyakan penghuni daripada neraka itu adalah wanita ya. Tapi itu tidak menafikan laki-laki seperti kita ini. Gara-gara suka menyakiti tetangganya, gara-gara suka mendolimi tetangganya, wanita yang tadi itu tahajudnya rajin, wanita yang tadi itu sholat tahajudnya rajin, puasa sunnahnya rajin, dia tetap, kata Rasulullah, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, ini tahun baru Islam, kita perbaiki akhlak kita perbaiki, jangan suka untuk menyakiti, mendolimi orang lain. Itu dosa yang berat. Lah itulah orang yang bahagia itu suka mengingat dosa-dosanya itu, dan akhirnya apa? Tobat. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti punya salah, pasti sudah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang punya salah, dia itulah yang mau bertobat kepada Allah. Nabi sempat bertanya kepada para sahabat, atadruna minal muflis, tahu ndak kalian itu siapa orang yang bangkrut itu siapa? Para sahabat ya jawabnya enteng, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta ya Rasul, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya apa-apa ya Rasul. Nabi bilang salah. Orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah Muhammad SAW, orang yang meninggal dunia dengan membawa berbagai macam pahala kebaikan, pahala sholat, pahala zakat, pahala sembarang kali, pokoknya itu. Tapi dia pas ketika meninggal dunia itu juga membawa dosa-dosa kedoliman sosial itu. Nanti ibu bapak, di yaumal qiyamah pahalanya dia akan diambil, diberikan kepada orang yang didolimi, yang dia itu belum minta maaf. Pas ketika orang yang didolimi itu masih banyak, sementara pahalanya sudah habis, maka dosa-dosa orang yang didolimi
diambil dan kemudian diberikan kepada orang yang mendolimi. Akhirnya meskipun meninggal dunia dengan membawa berbagai macam pahala, pahalanya di yaumal qiyamah habis, bangkrut, diberikan kepada orang yang didolimi. Maka hati-hati, ojo dumeh, ojo kemlinti, ojo dumeh wis nglangoni salat, ojo dumeh wis maca Quran, ojo dumeh wis hafal Quran. Bisa jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu habis karena dosa-dosa sosial yang kita lakukan. Itu loh, makanya memang benar kata Nabi, di antara tanda orang yang bahagia itu dia ingat dosanya, dosa kepada Allah ataupun dosa secara vertikal. Galak gampil itu tidak nunggu hari raya. Kapanpun kita ini ketemu dengan orang yang sekiranya kita bersalah, segera minta maaf kepada dia. Itu nggak usah gengsi-gengsi lah kita minta maaf. Makanya kalau ada kalimat walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, itu benar. Tapi nanti juga ada kalimat wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin itu. Ya. Kira-kira kita itu setiap hari ingat dosa atau enggak? Atau mungkin bahkan kita sombong dengan dosa-dosa kita karena kita merasa umur kita masih panjang, karena kita merasa masih muda. Jangan begitu. Yang namanya mati itu setiap saat. Mati itu setiap saat. Ketika kita mati membawa dosa-dosa itu, Masya Allah, maka bertaubat itu setiap saat. Maka Nabi Muhammad SAW itu setiap hari istighfar. Nabi Muhammad itu setiap hari istighfar minimal 70 sampai 100 kali di dalam riwayat Muslim. Itu Nabi Muhammad SAW. Setiap hari itu Nabi setidak-tidaknya membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istighfar yang terbaik itu pada waktu sahur. Wa fi asharihum yastaghfirun. Jangan sombong-sombong lah kita melakukan dosa itu. Jangan. Karena memang itu semuanya kadangkala memang dosa yang kecil itu kadangkala pun juga murkanya Allah begitu luar biasa. Gitu ya. Clear. Yang pertama, orang yang bahagia itu dia akan senantiasa mengingat dosa yang dia lakukan di masa lalu untuk diperbaiki. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Itu kan ayat surah Al-Hasr ayat 18 yang sering kali dipakai untuk tahun baru gitu ya. Dan sekarang juga tahun baru Islam. Lanjut yang kedua, tandanya orang yang bahagia menurut Rasulullah itu adalah nisyanul hasanati al-madiyah. Diwalik. Kalau tadi itu mengingat dosa, kalau sekarang nisyanul hasanati al-madiyah, melupakan kebaikan-kebaikan di masa lalu. Melupakan kebaikan-kebaikan di masa lalu. Iki sing angel. Karakternya orang itu kepingin dihargai, dipuji-puji karena kebaikan yang dia lakukan. Betul ya Bu ya? Wong sholat ae lho, nun sewu, wong sholat itu kadang-kala sik pingin didelok wong. Wong sholat aja lho kepingin dihargai orang. Mohon maaf, ini kan penyakit hati itu. Kalau Imam Al-Ghazali itu menyebut sebuah pengkhianatan kepada Tuhan. Padahal ayatnya itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Lah kalau kita itu sholat, pas ketika sholat itu pengen dipuji sama orang, itu ibadah yang gak jujur gitu. Betul apa enggak Pak? Gak jujurnya di mana Pak? Dadi imam mereka diapi-api ini bacaane karena dianggap mudah-mudahan mereka menghargai, wih iki laku hafal Quran. Itu dadi imam yang gak jujur itu.
Jenengan ibadah karena ingin dilihat orang, dipuji orang, dihargai orang, maru dikusuk-kusuk, no, itu orangnya gak jujur. Itulah yang diingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Iyyakum wa khusyu'an nifaqi. Takutlah kalian itu kepada khusyuknya orang-orang munafik. Wis ta. Iki bahasane tak kencengno gak ngantuk, Pak. Aku dhewe iki yo ngantuk sakjane itu. Berangkat dari Malang tadi 3:30 tadi. Ya, mau nginep di sini kok itu. Karena ada acara kemarin ngisi kajian juga. Jadi iyyakum wa khusyu'an nifaq. Takutlah kepada khusyuknya orang munafik. Piye Pak khusyuknya orang munafik iki piye? Halo? Khusyuknya orang munafik iki piye? Dia tampakkan yang baik-baik. Dia tampakkan yang bagus-bagus. Tapi sebenarnya hatinya busuk. Itulah sampai Imam Al-Ghazali tega mengatakan orang yang melakukan riya itu adalah pengkhianat. Kalau Rasulullah lebih parah lagi mengatakannya, orang yang riya itu syirik, musyrik. Dalilnya apa? Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian semua itu adalah syirik yang kecil. Para sahabat tanya, masyirkul asghar ya Rasulullah, syirik yang kecil itu nopo toh Kanjeng Nabi? Nabi bilang qala ar-riya'u, orang kalau ibadah dia itu melakukan riya, itulah syirik kecil kata Rasulullah. Itu artinya pas ketika kita sholat kok nggak jujur, pengen dipuji orang, pengen dihargai orang, pengen dilihat orang, syirik gitu. Dan Al-Quran sudah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Itu loh, celaka bagi orang-orang yang melakukan sholat. Pas ketika dia sholat itu dia lalai, ghaflah. Dan ketika dia sholat itu melakukan riya. Itu namanya ibadah yang gak jujur. Jenengan ngaji ke sini itu niatnya apa? Aku tak rene sih, tak ngaji, aku kepingin golek konsumsi mangan enak. Ora jujur itu. Ibadah yang gak jujur. Aku tak ngaji di sini karena kepingin lihat ustadznya dari Malang, lu ngapain juga gitu. Ayolah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang yang berbahagia itu kalau dia melakukan kebaikan madep mantap yaqbilu ilallah wa yatabiru min siwahu. Madep-madep kepada Gusti Allah, melupakan yang lain. Termasuk kalau dia sudah melakukan kebaikan-kebaikan itu dia lupakan, seolah-olah dia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Rumusnya orang ikhlas itu kayak orang BAB lah ibadah. Duh, kok jenengan guyu toh Bu? Engko lek di oman ditakoni bapake, "Mang ngaji apa?" BAB. Lho kok iso BAB piye? Wong lek ngelakoni kebecikan itu rumusnya seperti orang BAB. Supaya iso ikhlas. Ndak pernah toh orang BAB iku maru diiling-iling, gedene pira warnane apa, ndak pernah toh? Pernah apa ndak jenengan ngoten? Ndak pernah toh? Ya itulah jenengan buat rumus. Jangan ada yang mengatakan begini, wis gara-gara aku Masjid Al-Amin iku dadi gede. Iku jenengan namanya al-mannu. Makanya dalam konteks sedekah disebutkan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan pahala sedekah kalian itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberikan sedekah. Tidak hanya sedekah, orang yang suka-suka mengungkit-ungkit kebaikannya itu bisa habis itu pahala kebaikannya itu. Terus gak usah dieling-eling kebaikan itu. Ya, karena memang begini loh Bapak. Kadangkala kita melakukan kebaikan-kebaikan itu kan belum tentu kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Betul kan? Kita tidak ngerti kan amal kebaikan kita diterima oleh Allah atau tidak. Cuman para ulama memberikan ciri-ciri kalau amal itu diterima oleh Allah itu ada ciri-cirinya memang itu. Dan juga mohon maaf, orang itu tidak bisa masuk surga dengan kebaikan yang dia lakukan.
Jangan putus asa jenengan ngomong, wah lek ngono aku gak usah salat. Keliru kabeh. Sing salat itu durung kaluan mlebu surga, apa mana sing gak salat. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? La yadkhulu ahadukum al jannata bi amalihi. Ya, kalian salah satu di antara kalian itu tidak akan bisa masuk surga dengan amalnya. Sampai para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah. Tidak juga dengan jenengan ya Rasulullah, tidak masuk surga dengan amal jenengan ya Rasulullah. Nabi bilang, bala, benar, wala ana, tidak juga saya tidak bisa masuk surga dengan kebaikan saya. Nabi kemudian, illa ayataghammadanillahu birahmatin, kecuali Allah meliputi saya itu dengan rahmatnya. Jadi masuk surga itu bukan jenengan sholat, tapi sholat tetap harus dilakukan. Sholat, puasa tidak bisa memasukkan surga, tapi tetap harus puasa. Karena kita tidak mengerti kebaikan pahala yang mana itu yang mendatangkan rahmatnya Gusti Allah. Tidak ada yang tahu loh Bu. Tidak ada yang tahu kita ini mana kebaikan yang diterima oleh Allah atau tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Justru karena kita tidak ngerti mana yang diterima atau tidak, lupakan sudah. Seolah-olah kita belum pernah melakukan kebaikan sama sekali. Lek jenengan eling-eling terus maling garakno ora ikhlas. Kalau dieling-eling terus malah menyebabkan kita jadi males, akan ngitung-ngitung. Contoh, ini orang kemarin baru pulang haji. Pas ketika pulang haji melakukan arba'in. Ya dah? Marengono salat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu pahalanya berapa itu? Kalau 100.000 kan gitu ya. Katakanlah 100.000, dia melakukan 40 waktu. Berarti sekali jamaah di situ dia dapat 100.000, katakanlah begitu. Ping petang puluh, 1.000 ping petang puluh itu baru yang arba'innya tok, belum yang lain-lain. Nanti marono mulai wis ngene pisan. Aku mari teko ngaji rek pahalaku wis akeh, pirang juta pahalaku. Pantes mlebu surga, durung karuan. Kenapa? Syarat mutlak orang itu diterima kebaikannya itu kan kadangkala kita belum bisa memberikan. Apa Ibu, Bapak? Syaratnya amal diterima itu apa toh? Cuma dua sebenarnya. Ada yang kita sebut dengan mizan batin dan mizan zahir. Kalau yang namanya mizan batin itu syarat mutlak kalau kita melakukan kebaikan itu ada ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mengatakan di Malang itu kan gitu. Kalau ada orang sholat di sebuah masjid, 5 orang sholat, sama-sama rukuk, sama-sama sujud, 5 orang ini berbeda di hadapan Allah. Ketika ditanya, kaifa yasriku min sholatihi ya Rasulullah, bagaimana orang itu disebut maling, mencuri dalam sholat? Nabi bilang, alladzi man lam yutimmu ruku'ahu wa sujudahu. Orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, orang yang tidak menyempurnakan sujudnya, itulah mencuri sholat. Makanya tadi saya bilang, ada orang sholat itu mungkin Allah mengatakan, wah orang ini munafik, orang ini kata Allah. Oh orang ini musyrik, ini kata Allah. Di Syria itu ada Kristen Ortodok, ibadahnya itu seperti kita, ya ono ruku'e, ono sujute, tapi mereka menyembah Yesus. Loh kan, mereka mengakui ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, tapi ya ono ruku', ya sujud, ya kerudungan. Itulah makanya saya mengatakan begini, manusia itu hakikatnya yang penting itu jiwa dan rohnya. Sementara tubuh ini kan cuman wadak, cuman casing. Ada orang itu HP-nya Xiaomi tapi casingnya iPhone. Ya, HP-nya Xiaomi tapi casingnya iPhone. Sakjane sing didelok iPhone-nya apa Xiaomi-nya. Ada orang ketoki sholat Bu, ketoki sholat, ketoki ngaji, tapi dia maksiat. Hati-hati. Maka syarat mutlak yang pertama itu mizan batin orang ibadah supaya diterima oleh Allah. Tata hati itu supaya ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Jangan sampai kita sholat tapi oleh Allah dianggap munafik.
Jangan sampai kita sholat dianggap oleh Allah kafir. Jangan sampai kita sholat tapi oleh Allah dianggap musyrik. Kenapa? Hati kita itu. Makanya bilang bahwa wadak ini kan sebenarnya bangkai. Ruhnya Allah itu suci ya. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Surat apa, Dek? Yang tahfidz tadi surat apa? Surat As-Sajdah. Allah itu kemudian menyempurnakan ini. Kemudian wa nafakha fihi mir ruhi, kemudian Allah itu meniupkan roh ke dalam manusia. Maka roh itu suci. Wadak kita itu sebenarnya cuma casing. Jangan kotori dengan pengkhianatan kepada Allah. Hati-hati, wa ma umiru illa liya'budullaha itu. Nah, kita tidak mengerti amalan kita yang memasukkan ke surga yang mana juga nggak ngerti. Makanya di dalam riwayat Muslim itu ada seorang wanita yang ngasih minum seekor anjing. Dia akhirnya masuk surga. Tapi jenengan jangan meniru, lek ngono aku tak ngombeni kirek bendino ya ndak. Artinya apa? Di antara amalan kebaikan itu kita ndak tahu mana yang datangkan rahmat. Sholat tahajud jenengan mungkin tidak bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Tapi mungkin uang 500 perak yang jenengan beri kepada seorang pengemis, mungkin itu yang dipilih oleh Allah. Makanya kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu kebaikan mana itu yang ada rahmatnya Allah, tidak tahu kita Pak. Betul itu. Kadang-kala tahajud sampai baduke ireng ambek Gusti Allah gak dilirik blas. Ada yang baca Al-Quran, hafal Al-Quran tetap su'ul khotimah yono kok. Contohnya siapa? Ada namanya Bal'am bin Bawra, contoh untuk yang zaman Nabi Musa. Dan ada Abdurrahman bin Muljam, contoh di Islam pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Bal'am bin Bawra di dalam surat Al-Qasas itu hafal kitab Taurat, benar ya? Dia paham kitab Taurat, ilmunya itu disejajarkan para nabi, doa-doanya itu mustajab. Kalau Nabi Musa tidak ada, maka orang Bani Israel itu belajarnya ke Bal'am bin Bawra. Tapi Bal'am bin Bawra matinya su'ul khotimah. Padahal hafal kitab Taurat, paham kitab Taurat, doanya dikabulkan, matinya su'ul khotimah. Itu kan ketika diperintahkan oleh Nabi Musa untuk dakwah, ada yang mengatakan ke negeri Madian, ketemu dengan seorang raja yang makmur tapi dolim, dikasih jabatan, dikasih perempuan, dikasih harta, berbalik melawan Nabi Musa alaihissalam. Su'ul khotimah. Pada zaman Ali bin Abi Thalib ada namanya Ibnu Muljam. Orang menyebutnya Abdurrahman bin Muljam. Hafal Al-Quran dia. Hafal Al-Quran ngelontok. Pada zamannya Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Muljam ini difasilitasi ngajar Al-Quran di Masjid Nabawi. Kurang apa Ibnu Muljam? Tapi ternyata kemudian Ibnu Muljam inilah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia masuk sekte Khawarij, matinya su'ul khotimah. Iku lho sing apal Quran, paham Quran itu lho bisa semacam itu. Saya makanya berpikir, kalau di kita ini sudah mulai ada mahat tahfidz, jangan hanya sekedar tahfidznya tok yang dihantam, tapi akidah sama akhlaknya ayo. Di Malang sana Pak, saya sering kali menemukan, mudah-mudahan di sini enggak. Kalau di Malang itu kan suka kalau taraweh gitu kan, 5 waktu itu kan ngambil anak-anak yang hafid-hafid itu. Tapi semuanya juga mengeluh. Mengeluh apanya? Akhlaknya kepada orang ini gak enak.
Apa karena sudah merasa sudah hafal Al-Quran? Apa karena tajwidnya sudah bagus? Apa karena sudah jadi imam itu akhirnya jadi tidak ngergani sing tuwek? Itu saya hantam habis-habisan itu kalau masalah tahfidz di Malang itu terus saya habis. Karena berkali jamaah saya pun juga wadul sama saya. Gimana sih Pak imam itu Pak? Apa gara-gara dia jadi imam dan hafal Quran akhirnya tidak ngergani orang lain? Tidak begitu. Abdurrahman bin Muljam hafal Al-Quran. Abdurrahman bin Muljam mengajarkan Al-Quran, hafid Al-Quran, su'ul khotimah dia. Jadi hafal Quran itu tidak jadi jaminan juga. Bal'am bin Baurak hafal kitab Taurat, muridnya Nabi Musa langsung, tetap dia su'ul khotimah. Saya mengkritik salah satu teman saya yang ngajar tahfidz. Gimana santri-santri itu? Mbok diajari tata krama. Jangan hanya diajari hafal Al-Quran tok. Nanti Rasulullah Muhammad SAW itu menggambarkan di akhir zaman akan ada orang yang membaca Al-Quran, yaqra'un Al-Quran wala yujawizu hanajirahum. Ada orang-orang yang baca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi itu tidak melewati kerongkongan mereka. Dan kata Rasulullah, mereka itulah imannya melesat seperti busur panah dari anak panah melesat dari busur panah. Dan Rasulullah bahkan mengatakan mereka itu kilabunar, mereka itulah anjing-anjingnya neraka. Hati-hati. Maka saya seringkali mengkritik, jangan hanya tahfidz tok, karakternya dirubah. Fa insyaallah kalau karakternya bagus, ketika dia hafal Al-Quran dia baik. Tapi kalau umpamanya karakternya jelek, tidak ditata, meskipun dia hafal Al-Quran, ya kayak seperti Ibnu Muljam itu. Sahabat Ali itu loh dikafir-kafirkan sama Ibnu Muljam. Bahkan pas ketika sahabat Ali ngimami sholat itu dibantai, ditebas itu oleh Ibnu Muljam, padahal hafal Al-Quran. Itu kalau hanya sekedar hafal, apalagi tidak paham isinya. Kalau di tempat saya sana, saya buka itu, saya bilang 3 tahun sudahlah, tidak usah banyak-banyak hafalan, yang penting akhlak kamu, bahasa Arab kamu bisa memahami bagus. Kita baru buka kemarin, ada santri sekitar 10 yang sudah nginep itu, baru buka tahun ini. Tapi saya tidak mentarget untuk harus hafal sampai 30, enggak. Yang penting karakter, akhlak, itu yang paling saya tekankan. Itu walaupun untuk hafal kita target ya minimal itu 2 juz lah minimal. Itu setidaknya, tapi akhlaknya harus ditata benar. Jadi kalau tidak bagus akhlaknya ya nggak usah. Itu yang paling penting. Di sini saya yakin juga ada penataan akhlak yang paling diutamakan. Karena apa? Rasulullah mengatakan bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi itu Ibu, Bapak. Jadi ciri orang yang bahagia yang kedua, dia itu melupakan, melalaikan kebaikan-kebaikan di masa lalu, seolah-olah belum pernah melakukan kebaikan sama sekali. Kalau dia sudah merasa tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, akhirnya akan muncul fastabiqul khairat. Tapi kalau orang itu sudah ngeling-ngeling, mengingat-ingat, ngudat-ngudat kebaikan, akhirnya yang ngono ku yang iki lho, aku iki pahalaku wis akeh, salatku wis akeh, wis pahalaku sekian. Aku wiritan ini dapatnya sekian, aku wiritan ini dapatnya sekian. Akhirnya begitu akhirnya. Jadi malas untuk berbuat yang lebih baik. Padahal belum tentu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya apa tadi, Bu? BAB. Wis itu wae BAB. Lek kate salat, oh iya kata Pak Ustadz BAB. Wis ora usah dieling-eling salate wis. Salat itu ya. Baik, makanya saya bilang begini. Boleh ya saya kembangkan sedikit pada konteks tasawuf falsafi yang dikembangkan oleh Sunan Kalijogo ataupun Syekh Siti Jenar itu. Boleh ya Pak ya, hanya sekedar pengetahuan saja. Jadi ada istilah tasawuf falsafi. Di Muhammadiyah itu memakai pendekatan irfan dalam bahasa Muhammadiyah itu. Kan ada pendekatan di dalam manhaj tarjih
itu kan ada pendekatan bayani, pendekatan burhani, pendekatan istislahi, pendekatan qiyasi, dan juga ada pendekatan irfani. Pendekatan irfani itu yang kalau boleh kita katakan pendekatan etika dan tazkiyatun nafs. Kalau dalam bahasa orang temu saudara-saudara kita itu pendekatan tasawuf. Namanya ibadah itu kan ada 3 level sebenarnya. Kalau Syekh Siti Jenar sama Sunan Kalijogo itu menyebut pakai bahasa Jawa. Ya, makanya memang nanti Sunan Kalijogo itu menggambarkan istilah tazkiyatun nafs itu kan nanti ada rilo, ada legowo, ada nrimo, ada wilujengan, ada rahayu, ada madikawero, itu juga kan ada amorogo, ada semedi, macam-macam itu untuk menggampangkan itu. Lah di antara hal yang diingatkan oleh Sunan Kalijogo ataupun Syekh Siti Jenar itu, ya walaupun banyak orang yang salah paham dengan ajarannya Syekh Siti Jenar itu, ada istilah sembah rogo, ada istilah sembah cipto, dan ada istilah sembah roso. Itu yang digambarkan oleh beliau itu. Kalau namanya sembah rogo itu yang sholat, yang ibadah itu cuman fisiknya saja. Ya jentat jentit yang mengunut tok. Tapi jiwa dan ruhnya itu tidak ikut sholat. Itu kalau dalam bahasa surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 6 itu. Orang yang masih sembah rogo itu lek sholat sih gelambiar. Orang yang sembah rogo itu masih ada riyaknya, masih ada sum'ahnya, masih ada ujubnya. Itu baru tubuhnya yang sholat. Ada muncul yang nomor 2, ini lebih tinggi lagi, namanya sembah cipto. Sembah cipto itu lepas ketika sholat, jiwa sama ruhnya juga ikut sholat. Dia sudah mulai memahami filosofinya sholat itu, ajaran sholat itu apa sih? Allahu Akbar, oh Gusti Allah Maha Besar. Lek ngono yang berak sombong itu cuma Gusti Allah tok. Aku itu gak pantas untuk sombong lah. Mulai masuk bisa. Sujud plek, oh sirahku kita dekek neng nisor di bawah rata dengan kaki. Inilah tanda ketundukan kepasrahan kepada Allah, totalitas. Saya disuruh sujud sama orang tidak mau kok, tapi sama Allah totalitas, sami'na wa ta'na. Tuh, itu namanya sembah cipto. Pikirannya sudah mulai ikut sholat, hatinya sudah mulai memahami filosofinya sholat. Apa sih filosofinya ruku itu apa, filosofinya sujud itu apa? Itu namanya sembah cipto. Kalau orang sembah cipto itu masya Allah, nanti konsekuensinya pada sembah rosonya nanti. Kalau sembah roso itu, kalau Sunan Kalijogo atau Syekh Siti Jenar menyebut dengan sholat daim itu. Banyak orang keliru menyebut sholat daim itu tata cara tersendiri, bukan, sebenarnya bukan. Jadi sembah roso atau sholat daim itu meskipun dia tidak melakukan sholat, ajaran-ajaran sholat itu dia laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dia sudah sholat, otomatis sombongnya hilang karena melakukan yang Allahu Akbar tadi. Kalau dia sudah sholat, perbuatan-perbuatan keji itu sudah dia hilangkan, karena pas ketika dia duduk antara dua sujud dia mengatakan Rabbil firli warhamni. Itulah di dalam surah Al-Ankabut itu sembah roso itu, innas sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Kalau orang itu sholatnya hanya sekedar tataran sembah rogo, cuman fisiknya saja yang sholat, untuk nyampe kepada level yang ketiga itu susah. Makanya jangan heran sholatnya melaku, korupsinya ya tetap melaku. Makanya jangan heran maca Qur'ane melaku, ngerasani wong ya sik melaku. Iku berarti masih sembah rogo masian. Jangan heran dia sujudnya lama gitu ya, tapi sombongnya nggak selesai. Itu karena apa? Cuman fisiknya saja. Itulah harapannya tazkiyatun nafs itu. Makanya di Malang itu meskipun jadi orang Muhammadiyah, saya diminta Pak tolong ngisi kajian Al-Hikam. Al-Hikam itu ngaji tasawuf. Yang dalam itu saya diminta ngaji itu sudah apa-apa. Tapi kita kemudian tazkiyatul nafasnya itu kita patokannya kepada Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Baik, 2. Kurang 2 lagi Pak.
Masih suwe sampai jam piro itu. Masya Allah. Ini tidak apa-apa Ibu ya, tidak apa-apa. Baik, jangan membayang-bayangkan konsumsi loh ya. Jangan membayangkan konsumsi. Tidak usah ngapain juga. Tidak usah dibayangkan nanti datang sendiri. Kalau ada, lega ono ya wis gitu loh. Baik. Nomor 3, tanda orang yang berbahagia itu nadruhu ila man fauqahu fiddin. Nah itu tandanya orang bahagia. Apa artinya? Dia itu melihat Pak, di dalam masalah agama dia akan melihat orang yang di atasnya. Itu tandanya orang bahagia, melihat orang di atasnya di dalam masalah agama. Jenengan ngomong ini, weh, wong iku iso hafal Quran rek. Mosok aku gak iso hafal Quran. Wis lek ngono aku tak ngapalno Quran. Loh kan? Bahagia orang semacam itu. Wih, orang itu bisa jamaah ke Masjid Al-Amin rutin. Mosok aku ora iso sih. Wis bismillah aku tak niru, tak ngelakoni sholat 5 waktu jamaah di Al-Amin. Itu artinya melihat orang di atasnya di dalam masalah agama. Jangan ngomong begini, malah jangan melihat ke bawah. Orang yang celaka itu melihat ke bawah. Wong aku ning kene wis apal Quran kok. Iku lho gak ono sing apal Quran kecuali aku. Iku goblok-goblok iku akhirnya ngono. Ya Allah, ini orang celaka betul orang model begini. Kebaikan di dalam Islam itu tidak hanya hafal Quran. Di Malang sana itu sering saya nyindir-nyindir. Kadang-kala orang itu nun saya, mudah-mudahan di sini tidak ada ya, menganggap bahwa sunnah itu sempit. Seolah-olah lek wis jenggoten iku sing paling sunnah. Seolah-olah lek celananya itu di atas mata kaki sudah paling sunnah. Bukan begitu cara memandang sunnah. Bukan hanya jenggotnya saja. Mungkin kita punya jenggot dan menganggap itu sunnah. Di dalam Muhammadiyah majelis tarjih menganggap itu sunnah. Dicukur habis itu adalah makruh, kan begitu di majelis tarjih. Tapi bukan itu yang membuat kita kemudian jadi sekat. Us aku sing paling nyunah. Belum. Kadangkala orang itu kepingin memanjangkan jenggot tapi gak bisa tumbuh. Dikai obat sembarang kali gak bisa tumbuh-tumbuh. Tapi dia tahajudnya luar biasa. Sementara sing jenggoten malah gak tahu tahajud. Lho ngono kuwi lho, Pak. Ya, sing hafal Quran bangga iki lho hafal Quran. Ya, tapi sedekahin 0. Sementara yang di sini itu gak iso ngapalkan Quran karena memorinya mungkin sudah, tapi sedekahnya luar biasa loh Pak. Itu loh, makanya melihat orang itu jangan hanya sekedar kekurangannya dia. Jangan mengukur orang lain itu dengan diri kita. Mungkin kita sholat sunnah oke, tapi orang lain mungkin sholat sunnahnya kurang, tapi sosialnya tinggi, sedekahnya luar biasa, mobilitasnya untuk mengadona anak-anak yatim, fakir miskin luar biasa. Nah itu, jadi makanya kalau di dalam masalah agama cobalah lihat ke atas. Lihat ke atas supaya kita punya, itu namanya ghibthah, bukan hasad. Ada istilah hasad, ada istilah ghibthah. Apa bedanya Bapak Ibu? Makanya Nabi kan pernah ngomong la hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasud kecuali kepada 2 orang. Itu sebenarnya ghibthah, bukan hasad. Itu kan? Kalau hasud itu tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat dan kepingin nikmat itu hilang atau setidak-tidaknya pindah kepada dirinya. Itu hasud. Kalau model yang semacam ini menghabiskan semua amalan kebaikan. Apa kata Nabi? Iyyakum wal hasada, ya, takutlah kalian itu kepada sifat hasud. Fa innal hasada yakulu al hasanati kama takulun narul hatoba. Karena sifat hasud itu bisa menghabiskan amalan-amalan baik seperti api memakan kayu bakar. Tapi kalau namanya ghibthah,
jenengan melihat ada orang lain bagus di dalam masalah agama, jenengan kepingin seperti itu, lah itu namanya ghibthah. Kalau ghibthah ini adalah ciri orang yang bahagia. Jenengan punya anak, kemudian melihat anak orang lain itu di pondok, bagus anaknya, jenengan pengen, aduh dia bisa mondok anaknya, masa anak saya tidak bisa mondok, lah itu ghibthah namanya. Ghibthah. Jadi lihatlah di dalam masalah agama itu ke atas. Kemudian yang nomor 4, ini nanti ada dialog nomor Pak? Tidak ada ya, langsung tutup ya. Kayak di Blitar itu tidak boleh ada dialog gitu. Baik, yang nomor 4. Nomor 4 itu wanadruhu ila man dunahu fid dunya. Cirinya orang yang bahagia yang nomor 4 itu, dia itu melihat orang yang di bawah di dalam masalah dunia. Di dalam masalah dunia dia melihat, kenapa kok bisa begitu? Akhirnya dia nanti bisa bersyukur. Nuwun sewu, memang Rasulullah menyebut orang itu kalau dia sudah punya emas 1 bukit Uhud, dia itu masih kepingin 1 emas lagi seperti bukit Uhud itu manusia. Maka dalam Al-Quran disebutkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, itu memang betul. Maka di sini Rasulullah melatih kita dalam masalah dunia, lihatlah orang ke bawah supaya bisa bersyukur. Yang punya mobil, lihatlah orang yang tidak punya mobil. Orang yang tidak punya mobil tapi punya sepeda motor, lihatlah orang yang tidak punya sepeda motor, terus sampai ke bawah supaya kita bisa bersyukur. Ndak ndanga ae. Wong lek ndanga ae ku lek mlaku iso kesandung barang. Iso njelungup barang. Sama dengan orang itu yang melihat di dalam masalah dunia terus melihat ke atas, akhirnya tidak pernah bersyukur, akhirnya kurang. Kayak gini loh. Jenengan itu lek duit 1 juta. Lek duit 1 juta. Sing ilang 100.000. Sing dipikirno iku sing 100 apa sing 900? Sing dipikir sing lho kan ketok toh? Ya itu manusia itu begitu. Padahal masih ada yang 9, seharusnya disyukuri yang 900 ini. Ojo malah mikir sing 100 sing ilang iku mang. Ya, marung ada orang ngasih uang lagi 100, nyo kita kei 100. Gengi joli sing ilang. Sing dipikir sing dibu, tetap sing 100 sing ilang mang. Itulah manusia itu. Makanya orang yang model begini ini nuwun sewu, kadangkala ndelok tanggane tuku motor meriang. Awake meriang panas, gak mari-mari. Maru dilungkas tanggane tuku omah stroke. Maru dilungkas tanggane tuku apa? Pajero ambek omah ndak lah. Tuku helikopter ya. Ketika melihat tanggane tuku helikopter mati. Lah itu karena melihat ke atas di dalam masalah dunia. Jangan begitu, jangan begitu. Loh Pak, apakah tidak boleh kita itu punya cita-cita? Boleh. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim itu jelas. Tapi Mas yo ngono yo ojo ngono. Tetap dalam konteksnya wanadruhu ila man dunahu fid dunya itu supaya apa? Supaya kita bisa bersyukur. Sing nggak punya sepeda motor, nggak punya mobil, nggak punya apa-apa, nggak punya sepeda ontel, nadi-nadi melaku, tetaplah bersyukur. Bilang alhamdulillah, nggak punya mobil, nggak punya sepeda, nggak punya sepeda motor. Saya masih punya tangan, punya kaki lengkap kemana-mana jalan sehat. Masih banyak orang-orang yang tidak punya kaki. Loh begitu, akhirnya bersyukur, bersyukur, bersyukur. Orang gampang stroke, orang gampang mati. Wes, papat cukup ya Pak ya. Ngecepret bisa jam lebih bisa. Jadi saya ulang 4 ya Bu ya. Tandanya orang bahagia menurut Rasulullah SAW, yang pertama mengingat dosa supaya bisa bertobat, memperbaiki kesalahan. Yang kedua melupakan kebaikan-kebaikan, seolah-olah tidak pernah melakukan
kebaikan. Fastabiqul khairat, ayo terus. Yang ketiga, cirinya adalah dalam masalah agama melihat ke atas, dan yang nomor 4 di dalam masalah dunia melihat ke bawah supaya bisa bersyukur. Terakhir sebagai penutup, tak takoni jenengan itu enak dan tidak enak lebih banyak mana toh? Enak sama ndak enak lebih banyak mana? Enak. Tapi kok sing grundel ae. Betul, memang manusiawi, tapi oleh Allah ndak boleh. Terlalu banyak grundel itu berarti jenengan itu telah menutup kenikmatan-kenikmatan Allah tadi. Padahal sesuatu yang tidak enak itu adalah rahmatnya Allah, ada rahmat dan rahimnya Allah. Ada orang itu pas ketika mau safar naik pesawat, lama antrinya, akhirnya dia masuk ruangan, tertidur terkunci, wis misu-misu emosional ndak karu-karuan. Setelah selesai dia dikasih tahu kalau pesawat yang akan dia tumpangi itu jatuh terbakar mati semua. Yang tadinya misu-misu sekarang berubah jadi alhamdulillah, itulah jenengan semua. Ya dah? Melihat takdirnya Allah yang tidak enak, terburu-buru wis marah-marah, emosional, bahkan suudon sama Allah. Tapi setelah 1 minggu, 2 bulan, 3 bulan tahu oh ternyata itu, baru bilang alhamdulillah. Wis ojo kakean grundel. Rumusnya menghadapi kehidupan itu pakai 1, gitu aja kok repot. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Ustaz Junari SAG dari Malang. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dari kajian di pagi hari ini. Yang berikutnya sebelum kajian ini kita akhiri, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, infak pagi hari ini terkumpul Rp1.525.000. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khairan katsira. Yang berikutnya untuk kajian Ahad pagi Fajar As-Sakinah Ahad kedua tanggal 14 Agustus 2022 di tempat yang sama Masjid Al-Amin. Sebagai pembicara insyaallah akan hadir Ustadz Dr. Ahmad Zuhdi dari Sidoarjo. Yang berikutnya untuk khotib Jumat pekan depan di Masjid Al-Amin, insyaallah akan hadir Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Pairin MPDI dari Kediri. Dilanjutkan kajian Ibu-Ibu As-Sakinah di sore hari. Kajian dimulai pukul 16.00 sampai pukul 17.00. Sebagai pembicara insyaallah Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Pairin MPDI dari Kediri. Demikian Bapak Ibu kajian pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.